Selamat pagi, perkenalkan nama saya Girisanisala Pradita Lamba, CEO dari Startup Smart Hospital. Dan pada pagi hari ini kami akan menjelaskan mengenai startup kami. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan tentunya akan membantu masyarakat maupun yang ada urusan dengan pihak rumah sakit yang akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kita melihat logo Smart Hospital ini, di mana Smart Hospital ini terdiri dari gabungan 3 warna, yaitu biru, hijau, dan orange. Secara psikologi, warna hijau menggambarkan dalam diri seseorang adanya satu keinginan yang kuat, ketabahan dalam menghadapi persoalan hidup. Warna biru memiliki arti ialah dapat diandalkan dan bertanggung jawab, yang menunjukkan rasa aman dan kepercayaan. Warna biru adalah warna yang mencari kedamaian dan ketenangan di atas segalanya. Dan yang terakhir ada warna orange, di mana warna orange ini memiliki arti kegembiraan, semangat, dan keseronokan. Dan di tengah logo kami ini ada sebuah lambang yang berbentuk salib yang menandakan kenetralan dari pihak-pihak yang saling berperang dan sebagai palang untuk tidak diperangi atau ditembak. Sedangkan di Indonesia sendiri, lambang salib ini diartikan sebagai bentuk lambang pertolongan medis dan kesehatan pada masyarakat yang memerlukan. Dan secara garis besar, arti dari logo kami keseluruhan ialah sebuah aplikasi kesehatan yang memiliki semangat serta keinginan yang kuat yang dapat diandalkan dan dapat bertanggung jawab. Baik secara dunia maupun di negara kita, adanya suatu virus, yaitu virus corona, yang di Indonesia sendiri pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret tahun 2020. Pada saat itu, Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu yang berusia 64 tahun. Adanya virus corona melanda negara kita membuat seluruh elemen masyarakat harus mengerjakan pekerjaannya secara online melalui rumah. Hal ini tentunya memberikan kesulitan beraktivitas bagi kita karena kita harus melakukan segala pekerjaan kita di rumah. Terutama bagi masyarakat yang mengalami positif COVID-19. Mereka ada yang mengalami gejala seperti sesak napas, demam, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang mengalami tanpa gejala, mereka seperti orang sehat, walaupun mereka positif terjangkit virus corona. Situasi itu, di sini kami mengangkat beberapa problem. Di mana problemnya itu yang pertama ialah minimnya informasi mengenai ketersediaan alat medis. Melihat kasus yang terjadi di masyarakat, seperti masyarakat yang mengalami positif virus COVID-19 yang mengalami gejala seperti mereka mengalami sesak napas, mereka kesulitan berpindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya untuk mencari tabung oksigen. Mereka harus kesulitan dan hal ini tentunya sangat memakan waktu bagi mereka, sedangkan mereka sangat membutuhkan oksigen itu. Yang kedua yaitu ruangan yang kosong. Ketika mereka menuju ke rumah sakit dan kurangnya informasi, ternyata di situ rumah sakitnya sudah full. Mau tidak mau, ketika mereka sudah sangat gawat atau membutuhkan pertolongan pertama dari pihak tenaga kesehatan, mau tidak mau mereka harus ditempatkan di lorong-lorong rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian mengenai jadwal dokter. Ketika ada orang baru atau kita ingin berkunjung ke rumah sakit itu, namun kita tidak mengetahui dokter tujuan kita ini, mereka ada jadwal dari jam berapa ke jam berapa dan hari apa saja. Dan yang kemudian itu minimnya informasi mengenai nomor ambulans. Hal ini tentunya membuat kami mencari solusi, bagaimana solusi itu bisa terselesaikan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Oke, kemudian lanjut ke fitur Our Solution. Itu ada fitur pemesanan alat medis, di mana fitur tersebut berguna ketika kita ingin memesan alat-alat medis dari rumah. Itu kita bisa langsung menggunakannya. Jadi kita misalnya nggak pengen dirawat di rumah sakit nih, tapi pengen rawatnya di rumah. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur pemesanan alat medis tersebut. Kemudian untuk fitur pemesanan obat itu bisa dilakukan ketika kita ingin memesan obat tanpa harus ke rumah sakit. Kita situ ada pilihan-pilihannya, kita mau ngambil obat apa aja. Kemudian lanjut ke fitur jadwal dokter. Itu fitur yang kita gunakan ketika kita misal nih kita ingin ketemuan dengan dokter gitu. Kita tuh biasanya kan harus ke rumah sakit untuk melihat dan menanyakan jadwal dokter kapan aja. Nah, di fitur jadwal dokter ini kita bisa langsung melihat jadwal dokter itu dari aplikasi ini. Jadi kita langsung bisa memesan hari apa, kapan, dan jam berapa gitu kita bertemu dengan dokter. Kemudian ada fitur pemesanan ruangan. Itu misalnya kita ingin menggunakan kamar kan, tapi kita nggak males ke rumah sakit gitu untuk ngatur-ngatur kamarnya lah gini-gini. Kita bisa langsung menggunakan fitur ini untuk langsung pesan dari rumah. Jadi ketika kita datang ke sana, kita langsung dibawa ke ruangan yang telah kita booking. Untuk fitur pemanggil darurat, semisal kita teman lagi terkena serangan penyakit tiba-tiba, kita bingung nih, kita nggak punya nomor rumah sakit. Nah, kita langsung fitur nomor darurat ini menyediakan nomor-nomor rumah sakit. Dia bisa langsung dihubungi. Kompetitor, di mana saat ini kompetitor kami dalam aplikasi bidang kesehatan ada Halodoc dan Klik Dokter. Dalam kami membuat aplikasi Smart Hospital ini, kami membuat banyak fitur pada aplikasi kami, sehingga aplikasi ini dapat bekerja secara luas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dan juga ada beberapa fitur dalam aplikasi kami ini tidak dimiliki oleh kompetitor kami, di mana kompetitor kami saat ini ada yang memiliki 2 fitur saja, dan juga ada yang memiliki 1 fitur saja. Dan fitur-fitur dalam aplikasi kompetitor kami ini, di mana kami juga memiliki fitur tersebut, namun fitur mereka lebih unggul karena banyaknya sudah memakainya. Namun juga karena dalam aplikasi kami ini lebih banyak memiliki fitur, sehingga itu yang membuat kami yakin bahwa aplikasi startup kami ini dapat bersaing dengan aplikasi-aplikasi kesehatan lain. Terus lanjut ke market. Target kami ada di wilayah DKI Jakarta, orang tua dan umur 17 tahun ke atas. Strategi marketing kami di sini yang pertama ialah online marketing. Kami menggunakan online marketing seperti sosial media baik Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya dengan target utamanya kami yaitu remaja dan orang dewasa. Kami berharap melalui mereka begitu aktif menggunakan media sosial sehingga mereka dapat memberitahukan kepada orang tua mereka mengenai aplikasi Smart Hospital ini dalam mempermudah aktivitas dalam keperluan di rumah sakit. Yang kemudian kami menggunakan sistem personal selling. Personal selling ini kami akan terjun langsung kepada masyarakat untuk mengarahkan mereka menggunakan Smart Hospital dan terutamanya orang tua yang memiliki gadget namun mereka kurang update mengenai informasi terbaru, sehingga dengan terjun langsung kami di lapangan dapat memberikan kemudahan kepada mereka melalui aplikasi Smart Hospital. Kemudian yang ketiga yaitu customer loyalty. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling utama bagi kami. Dengan puasnya pelanggan dalam menggunakan aplikasi Smart Hospital ini, tentunya mereka akan mempromosikan atau memberitahukan kepada rekan mereka mengenai aplikasi Smart Hospital ini untuk mereka dapat gunakan juga. Dan yang terakhir kami menggunakan influencer marketing. Peran influencer di tengah masyarakat tentunya dapat memberikan manfaat kepada para pengikutnya atau followersnya untuk menarik para followers dapat menggunakan aplikasi Smart Hospital ini.
Selanjutnya kita masuk dalam tampilan user interface dari aplikasi Smart Hospital. Berikut ini keseluruhan dari prototipe UI Smart Hospital. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam UI dari aplikasi Smart Hospital. Yang pertama-tama, pada saat pengguna membuka aplikasi Smart Hospital, hal yang pertama kali dilihat oleh pengguna adalah logo dari aplikasi Smart Hospital. Setelah itu, pengguna dapat masuk dengan 3 cara, yaitu masuk dengan nomor telepon, masuk dengan Facebook, ataupun masuk dengan Google. Jika pengguna masuk dengan Facebook, secara otomatis pengguna akan diantar ke tampilan beranda dari Smart Hospital, yang dimana di sini aplikasi Smart Hospital mempunyai 5 fitur, yaitu fitur pembelian obat-obatan, fitur pembelian alat medis, fitur pemesanan ruangan, fitur untuk melihat jadwal dokter, dan juga fitur untuk memanggil ambulans. Jika pengguna ingin membeli obat-obatan, pengguna dapat menekan ikon dari obat-obatan. Selanjutnya, pengguna akan diberikan daftar dari obat-obatan yang ingin dibeli. Contohnya, jika pengguna ingin membeli amoxicillin, pengguna dapat mengklik foto dari obat tersebut. Selanjutnya, pengguna akan diberikan informasi-informasi mengenai obat tersebut. Contohnya, mulai dari harga, mulai dari golongan obat. Setelah itu ada indikasi atau kegunaan dari obat tersebut, komposisi dari obat itu, dosis, dan aturan pakai. Jika pengguna ingin membeli obat ini, pengguna dapat memasukkan obat ini ke dalam keranjang. Setelah itu, di sini pengguna akan diminta, jika pengguna belum masukkan alamat, pengguna akan diminta untuk menambahkan alamat agar obat tersebut dapat dikirim. Di sini, untuk kembali ke home, pengguna dapat menekan logo dari aplikasi Smart Hospital. Selanjutnya, jika pengguna ingin membeli alat medis, pengguna dapat menekan ikon dari fitur alat medis. Selanjutnya, pengguna akan dapat melihat daftar alat medis yang dapat dibeli. Setelah itu, contohnya jika pengguna ingin membeli stetoskop, pengguna dapat mengklik foto dari stetoskop ini. Setelah itu, di sini akan diberikan informasi mengenai stetoskop, mulai dari harga, kondisi, dan spesifikasinya. Jika pengguna ingin membelinya, pengguna dapat menambahkan ke dalam keranjang. Setelah itu, di sini di dalam keranjang secara otomatis total dari harga barang yang ingin dibeli dan fitur dari ikon dari jadwal dokter. Selanjutnya juga pengguna akan diberikan informasi. Pengguna dapat memilih rumah sakit yang ingin dilihat. Setelah itu akan terpampang jadwal dari dokter tersebut. Selanjutnya, jika pengguna ingin memanggil ambulans, pengguna dapat menekan fitur dari panggil darurat.
dan dapat menekan icon yang sudah terpampang, yang dimana pada saat pengguna menekan icon ini, pengguna akan secara otomatis memanggil ambulans dari rumah sakit terdekat. Setelah itu, jika pengguna ingin mengubah data pribadinya, pengguna dapat menekan icon di sudut pojok kanan atas. Jika pengguna ingin mengubah data dirinya, pengguna dapat menekan icon yang berada di sudut pojok kanan atas. Setelah itu, pengguna dapat memilih pilihan-pilihan yang tersedia, contohnya data pribadi, di mana pengguna dapat mengubah data pribadinya. Yang kedua, email. Yang ketiga, setting. Yang keempat, tombol bantuan. Dan juga yang kelima ada logout. Jika pengguna ingin keluar dari akun, pengguna dapat menekan logout dan secara otomatis akan diantarkan ke tampilan untuk masuk lagi. Setelah pengguna mengklik tombol logout, pengguna akan pengguna akan kembali ke tampilan untuk masuk. Sekian dari tampilan untuk UI dari Smart Hospital. Ya, kami memiliki tim startup yang terdiri dari 4 orang yang memiliki skillnya masing-masing, yaitu ada Crescencia Alfionita Lambah sebagai CEO, dan ada Ariel Putra Wijaya Damula sebagai CTO, dan ada Yudi Aiskar Baramuli sebagai CMO, dan juga ada Jordan Putra Agung sebagai CVO. Tim startup kami ini merupakan tim yang kompetitif dan tim yang siap bekerja keras agar dapat mengembangkan aplikasi atau bisnis kami sehingga dapat bersaing dengan aplikasi kesehatan lainnya. Kami juga memiliki tim yang kreatif dan inovatif, di mana tim kami akan selalu membuat inovasi-inovasi yang baru dalam aplikasi yang kami buat, sehingga aplikasi ini dapat terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami juga memiliki tim yang konsisten, di mana kami sebagai tim akan selalu berusaha membuat masyarakat merasa puas dan senang dengan aplikasi, dan kami juga akan berusaha agar aplikasi kami ini dapat bersaing terus di pasaran. Dan juga kami memiliki tim yang profesional, di mana kami akan selalu bekerja keras dan juga bertanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, sehingga masyarakat bisa merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi atau bisnis kami. Tim kami semuanya akan selalu berkontribusi dalam menjalankan proses startup kami ini dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga startup kami ini dapat berjalan dengan baik dan juga bisa selalu bersaing dan juga akan selalu berkembang dalam setiap yang dilakukan. Sekian dari penjelasan startup kami. Terima kasih.